Wakil Bupati Magetan, Ibu Hajah Rari Sumantri, MPD. Yang kami hormati Konsul Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, Mr. Masaki Tani, yang saat ini bergabung bersama kita secara virtual. Yang kami hormati Ketua Lembaga Jalindusa, Bapak Suud Bawazir, dan tentunya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Rabu 20 Januari 2021 bertempat di ruang Jambuan Bupati Magetan, kita bersama dapat hadir dalam acara peresmian dan serah terima bangunan Pondok Bersalin Desa atau Polindes dan alat kesehatan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita semua ingin lebih tahu perkembangan Polindes Tegal Arum. Hasil proyek bantuan hibah pemerintah Jepang berupa peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui penyediaan sarana dan prasarana Polindes di Tegal Arum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Untuk itu marilah kita ikuti sambutan Ketua Jalindusa kepada yang kami hormati Bapak Suud Bawazir. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Magetan Bapak Dr. Haji Suprawoto SH MSI beserta Wakil Bupati Magetan Ibu Hajah Nani Endang Rusminiarti. Yang saya hormati Konsul Jepang di Surabaya Bapak Masaki Tani beserta staf. Yang saya hormati Kepala Dinas dan Badan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Magetan, Bapak Camat Bendo beserta Kepala UPTD tingkat Kecamatan Bendo, Bapak Kepala Desa Tegal Arum beserta perwakilan masyarakat Desa Tegal Arum, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara serah terima sarana prasarana Polindes Desa Tegal Arum yang merupakan bantuan hibah dari pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Acara ini semula kita rencanakan pada bulan April 2020. Namun karena wabah COVID akhirnya tertunda dan alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan walaupun konsul tidak bisa hadir pada kesempatan ini, hanya bisa hadir secara virtual dari Surabaya, namun tidak mengurangi tujuan dan keberkahan dari acara ini. Pertimbangan utama kita bersama untuk dapat segera melakukan acara ini adalah karena bangunan itu sudah selesai bulan Maret dan sampai sekarang sudah 11 bulan kosong tidak dimanfaatin. Kita khawatir karena tidak ditempati nanti perawatannya jadi berkurang dan kemungkinan besar akan rusak. Karena sarana prasarana Polindes yang diberikan ini juga dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang sudah cukup untuk digunakan. Sebenarnya dari Kementerian Dalam Negeri juga ada perwakilan yang mau hadir dalam acara peresmian ini, namun kondisi seperti ini tidak mungkin bisa hadir. Karena untuk bantuan hibah dari pemerintah Jepang juga harus dapat rekomendasi dari beberapa kementerian yang dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri, termasuk dari Mahkamah Agung, dari Mabes Polri, Mabes TNI, baru kita bisa dapat melaksanakan bantuan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa sarana prasarana Polindes yang ada di Desa Tegal Arum, Kecamatan Bendo
yang hari ini kita resmikan dapat terwujud melalui proses yang cukup panjang. Kalau saya ingat kembali catatan proses tersebut mulai dari koordinasi kami dengan Bapeda, kemudian ke Dinas Kesehatan, ke Puskesmas, sampai ke desa itu, kita mulai merencanakan dari akhir 2017 dan disetujui pada Maret 2018. Jadi prosesnya memang cukup panjang. Butuh waktu yang sampai 1 tahun lebih baru bisa disetujui. Dan kebetulan kami Lembaga Jali Nusa berkantor di Lombok. Jadi perlu koordinasi yang lebih. Akhirnya kami juga harus banyak menghubungi teman-teman yang dari Dinas Kesehatan, Bapeda di luar jam kantor. Kadang-kadang itu kami mohon maaf itu kalau kami menghubungi di luar jam kantor. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini menjadi amal baik kita semua. Semua ini kita lakukan atas dasar kemauan yang kuat baik dari masyarakat, pemerintah Desa Tegalarum, dan pemerintah kabupaten untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi impian masyarakat Desa Tegalarum terhadap kebutuhan sarana prasarana Polindes. Dan hari ini kita telah menjadi kenyataan di hadapan masyarakat Desa Tegalarum. Semangat yang kuat dari kita semua, tidak lain harapannya adalah untuk dapat dengan cepat menangani masalah kesehatan, khususnya masalah kesehatan ibu dan anak. Kami dari Lembaga Jali Nusa terus berharap khususnya pada pemerintah desa, kader kesehatan desa, terutama untuk bidan desa yang bertugas di Desa Tegalarum, dapat memberikan pelayanan terbaiknya terlebih pada bayi dan balita, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa, di mana pada masa-masa itulah pertumbuhan dan perkembangan paling strategis terjadi pada siklus manusia. Menurut para ahli, ini ahlinya benar-benar ahli, bukan ahlinya ahli yang di YouTube tuh. Ini menurut para ahli yang kami tahu bahwa pada usia 1-5 tahun paling strategis 1-5 tahun terjadi penyempurnaan pembentukan otak manusia. Diharapkan apabila secara optimal memberikan yang terbaik untuk mereka, maka tidak mustahil salah satu dari bayi dan balita yang pernah dilahirkan atau dirawat di Polindes Desa Tegalarum ini dapat menjadi pemimpin bangsa yang kita harapkan. Oleh karena itu, jadikanlah pelayanan di Polindes ini menjadi layanan yang akan dikenang oleh generasi penerus kita. Sebagai motivasi, saya ingat sabda Rasulullah SAW, kira-kira kalau diartikan, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman, dan yang memegang bibit tanaman tersebut tahu kalau besoknya akan terjadi kiamat, maka hendaklah tetap menanamnya. Pesan tersebut mengajarkan untuk terus kita berbuat kebaikan tanpa melihat siapa yang akan menikmati hasilnya, dan terus bergerak berbuat kebaikan walau banyak yang tidak menyukai kebaikan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, tahapan proses yang panjang melelahkan tersebut tidak pernah sia-sia dan sekarang terobati menjadi cita-cita melegakan. Dan saya dengar bangunan Polindes yang ada di Desa Tegalarum ini merupakan Polindes termegah yang ada di Kabupaten Magetan. Dapat kami sampaikan pula bahwa kegiatan proyek yang dari pemerintah Jepang ini bukan saja bangunan fisik, tapi ada juga kegiatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan itu adalah pendampingan kelembagaan posyandu. Kami juga memberikan pelatihan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di Desa Tegalarum, termasuk pemberian bantuan untuk PMT penyuluhan. Untuk bangunan fisik, kami membangun Polindes dengan luas bangunan 126 meter persegi. Dengan luasan ini kami harapkan dapat memberikan pelayanan yang cukup. Dalam bangunan yang seluas 126 meter persegi ini kami fungsikan menjadi 2 fungsi, yaitu satu untuk pelayanan dan sebelahnya untuk tempat tinggal bidan. Untuk pelayanan kami lengkapi ruangan tunggu, kemudian ada ruang periksa, ada ruang melahirkan, dan ada ruang nipasnya. Begitu juga untuk tempat tinggal bidan, kami juga lengkapi dengan ruangan tamu, kemudian 2 ruang tidur, ada ruang keluarga, dan ada dapur di dalam, termasuk kamar mandinya. Semua kelengkapan fasilitas yang dulu diusulkan termasuk alat kesehatan kami juga berikan, dan semua itu dibiayai oleh pemerintah Jepang melalui konjen Jepang di Surabaya.
Harapannya bidan yang bertugas di situ dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa memikirkan berbagai kekurangan dan ketiadaan fasilitas. Jadi kami sudah berikan cukup lengkap, tinggal menempati dan melaksanakan tugas bidan. Karena proyek ini tidak hanya bangunan fisik, ada pemberdayaan, kami di Desa Tegal Arum tidak terasa mendampingi kader dari bulan April sampai bulan Maret, pas 1 tahun persis. Yang sangat menggembirakan bagi kami selama di Desa Tegal Arum adalah kepedulian dan rasa memiliki masyarakat Desa Tegal Arum terhadap bantuan ini, dan juga pemerintah Kabupaten Magetan yang selalu memberikan dampingan dan terus-menerus melakukan monitoring ke lokasi proyek. Tanpa kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas ini, maka bisa dipastikan kemandirian dan keberlanjutan fasilitas ini tidak bisa diharapkan. Untuk itu kami dari awal sudah menyampaikan ke masyarakat untuk dapat bersama-sama merencanakan dan melaksanakan proyek ini. Kita pahami bersama bahwa keberadaan fasilitas fisik adalah sarana penunjang yang penting dalam pelayanan kesehatan. Kita meyakini bahwa kesembuhan seorang pasien tidak hanya ditentukan oleh perawatan, tapi juga fasilitas medis dan sarana yang memadai. Dengan adanya sarana-prasarana medis yang cukup memadai dan representatif ini menjadi salah satu sarana penunjang bagi masyarakat, khususnya yang berada di desa, dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan adanya Polindes ini, permasalahan-permasalahan kesehatan di desa yang dapat terdeteksi secara dini, sehingga bila terjadi masalah kesehatan, Polindes segera dapat mengetahui dan melakukan penanganan sesuai kebutuhan. Dengan hadirnya Polindes ini diharapkan dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu menjadi ujung tombak dalam mewujudkan tercapainya keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Keberadaan Polindes ini semoga dapat membantu pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas guna mendukung tercapainya visi misi pembangunan kesehatan Kabupaten Magetan. Harapan saya yang juga merupakan harapan kita semua kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tegal Arum, agar dapat memanfaatkan dan menjaga serta merawat fasilitas yang sudah diberikan sebaik-baiknya, sehingga sarana prasarana yang ada bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Atas perjuangan panjang untuk mewujudkan salah satu impian masyarakat Desa Tegal Arum ini, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang, khususnya kepada Konjen Jepang di Surabaya, Bapak Masaki Tani, atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memfasilitasi dan melaksanakan bantuan hibah pemerintah Jepang ini. Sungguh ini suatu kehormatan dan amanah bagi kami dan teman-teman di Lembaga Jali Nusa. Bangunan Polindes ini yang megah ini selain berfungsi sebagai sarana kesehatan, juga menjadi monumen penting persaudaraan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Jepang yang tak terlupakan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Magetan yang selalu mengawal dan membimbing kami dan mulai dari perencanaan sampai proyek ini selesai. Terima kasih kepada masyarakat Desa Tegal Arum yang selalu mendukung perjuangan ini, kepala desa beserta staf yang tetap semangat dalam perjuangannya, pihak puskesmas, dinas kesehatan beserta staf yang selalu memonitor dan mendampingi kegiatan kami, dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Polindes ini, saya sampaikan terima kasih. Ini merupakan ikhtiar kita bersama. Semoga segala upaya baik yang telah kita mulai dan akan terus kita perjuangkan diterima sebagai amal ibadah kita. Dan rencana-rencana baik kita ke depan selalu mendapat bimbingan, arahan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga saya sampaikan bahwa selama memfasilitasi bantuan ini, ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, terutama di masyarakat Desa Tegal Arum, Dinas Kesehatan, Bapeda yang sering kami berhubungan terus. Saya sampaikan permohonan maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal.
Ya. Ini perencanaan dari awal Pak, sebelum kita dapat disetujui. Ini koordinasi kami dengan Bapeda di awal sekitar bulan Desember kalau tidak salah 2017. Kemudian ini kondisi sekarang sebelum ada bangunan Polindes, ini masih numpang di rumah masyarakat Desa Tegal Arum. Jadi menggunakan satu ruang tamu untuk pelayanan di Polindes. Dan ini di dalam yang ada sekarang. Ini kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas bersama bidan di lokasi proyek sebelum disetujui. Kemudian ini kami koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan, kader kesehatan yang ada di desa, termasuk dari Konjen Jepang juga hadir waktu itu. Ini kami melibatkan semua pihak dalam menentukan lokasi yang paling strategis untuk tempat pembangunannya. Dan kita sepakat berada di sebelahnya kantor desa dan tanahnya milik pemerintah desa. Nah, ini kita sudah sepakat untuk mengajukan ke pemerintah Jepang bersama kader kesehatan termasuk dari Dinas Kesehatan sama Puskesmas. Tanggal 13 Maret 2019 permintaan kita disetujui oleh pemerintah Jepang melalui Konjen Jepang di Surabaya. Yang hadir dari pemerintah kabupaten, dari Bapeda Pak Tatang yang hadir. Bantuan ini juga mendapat persetujuan dari beberapa kementerian yang dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri. Beberapa kementerian diantaranya dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Mabes TNI, Mabes Polri, dari BIN, dan dari beberapa kementerian lain termasuk dari Kementerian Luar Negeri. Baru kita dapat melaksanakan. Jadi pemerintah pusat juga tahu. Jadi bantuan ini resmi. Pemerintah pusat tahu kalau di Desa Tegal Arum itu ada bantuan dari pemerintah Jepang. Nah, ini di awal proyek setelah kita MOU, kami melakukan sosialisasi di kantor Bapeda bersama dinas terkait. Ini pelatihan kader yang dibantu dari Puskesmas juga. Ini peserta pelatihan kader. Setelah melakukan pelatihan ada bantuan untuk pemberian makanan tambahan ini, tapi PMT penyuluhan. Jadi kader berkreasi dalam memberikan mengolah makanan yang bergizi untuk disajikan pada saat posyandu. Ini beberapa kreasi dari kader dan ini diberikan pada saat pelaksanaan posyandu. Ini kunjungan posyandu di salah satu posyandu. Kemudian kami juga membantu untuk memperbanyak lab kesehatan. Dananya juga termasuk dari Konjen Jepang. Ini pertemuan rutin dari kader setiap sekali sebulan untuk mengevaluasi apa yang pernah dilakukan dan merencanakan 1 bulan ke depan apa yang akan dilakukan. Ini dari Puskesmas memberikan motivasi kepada kader. Kemudian pembangunan gedung Polindes. Ini setelah lokasi pembangunan kita sepakati, kemudian kita mulai mengerjakan dari penggalian fondasi. Untuk menentukan hari terbaiknya, tokoh masyarakat melakukan ritual di situ. Jadi hari apa kita mulai juga sudah ditentukan dari masyarakat kita. Kami dari Jalin Nusa hanya mengikuti. Nah, ini pengerjaan fondasinya. Ini karena di rencana awal tidak ada cakar ayam, tapi kami melihat kondisi tanah, akhirnya kami buatkan cakar ayam, sekalipun bangunan itu tidak bertingkat. Cakar ayamnya, pengecoran, ini fondasinya, kemudian ini pengerjaan bangunannya. Nah, ini monitoring. Kami terus dipantau baik dari kecamatan, Puskesmas maupun Dinas Kesehatan termasuk dari Bapeda. Ini dari Bapeda rutin melakukan monitoring ke lokasi mulai dari awal pembangunan sampai bangunan itu selesai.
Kemudian ini dari kecamatan, yang paling sering memonitoring nih Pak dari desa, karena bangunannya bersebelahan dengan kantor desa. Bisa 2 kali sehari Pak monitoringnya. Ini dari puskesmas, ini kader, ini dari puskesmas waktu peralatan kita berikan, kita masukkan peralatan dari puskesmas juga hadir monitoring peralatan yang kita berikan. Ini monitoring yang terakhir bulan Desember kalau tidak salah dari Bapeda. Hasil-hasil proyek. Bangunan Polides ini luasnya 126 meter persegi, Pak. Jadi kita sebagian untuk pelayanan, sebagian untuk tempat tinggal bidan. Untuk pelayanan kita lengkapi dengan ruang tunggu yang cukup besar, kemudian ada ruang periksa, ada ruang bersalinnya, kemudian di sebelahnya ada ruang nipas, dan di dalam juga kita lengkapi dengan kamar mandi. Jadi cukup luas. Dan ini melebihi standar dari standar minimal Kementerian Kesehatan. Dan untuk tempat tinggal bidan, kami lengkapi juga dengan ruang tamu, kemudian 2 ruang tidur, ada ruang keluarga, ada dapur, dan kamar mandi di dalam. Harapannya nanti bidan bisa betah bertugas di situ. Jadi bidan tidak memikirkan berbagai kekurangan dan ketiadaan fasilitas. Jadi bisa lebih fokus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tampak depan setelah selesai kita kerjakan. Kemudian ini tampak kiri, tampak belakang, tampak samping kanan. Nah, ini yang terakhir ini di foto bulan Maret 2020. Ini ruang tunggunya, ruang tunggu untuk pelayanan. Nah, di ruang tunggu kami lengkapi juga dengan kursi roda, 1 kursi tunggu, 1 timbangan dewasa. Kemudian ini ruang perisa. Di ruang perisa juga kami lengkapi dengan beberapa peralatan dan fasilitas mebel dan lain-lain sesuai permintaan dari bidan bersama puskesmas waktu itu. Kemudian ini ruang bersalin. Kami juga lengkapi dengan beberapa peralatan, salah satunya inkubator, sterilisator, bed persalinan, lampu sorot, meja resusitasi, meja troli, 1 tabung oksigen. Jadi cukup untuk pelayanan. Kemudian ini ruang nipas. Jika diperlukan perawatan lebih lanjut bisa pindah ke sebelahnya, ini bersebelahan dengan ruang bersalin. Ini kamar mandinya. Nah, ini karena kami juga memberikan beberapa peralatan digital, kami juga memberikan pelatihan penggunaan peralatan tersebut. Dihadiri juga dari desa sama kader. Ini untuk ruang tamunya bidan cukup besar. Kemudian ini ruang keluarga. Ini kamar tidur 1, kemudian ini kamar tidur 2-nya. Ini dapurnya cukup luas. Kamar mandinya. Jumlah total yang dibutuhkan untuk penyelesaian dari awal, kemudian pembangunan, peralatan, dan kegiatan pemberdayaan termasuk operasional kami selama 12 bulan di Desa Tegal Arum, total yang dikeluarkan 1.072.285.000. Dan total ini semua 100% dari pemerintah Jepang. Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Suud Bawazir yang telah menyampaikan sambutan dan paparannya pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Desa Tegal Arum. Kepada yang kami hormati Bapak Sukatno disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Haji Sumantri, Bapak Bupati yang saya hormati, dan kepada Ibu Nani Sumantri selaku Ibu Wakil Bupati, dan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Magetan yang saya hormati, dan yang saya hormati Mr. Masaki dari Konsulat Jenderal Jepang, dan yang saya hormati hadirin semua yang saya muliakan. Mari kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pemberiannya kita dapat bertemu di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu mari kita lafazkan syukur kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga qiyamul kiamat. Di sini saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya akan bercerita sedikit tentang Tegalarum. Seingat saya sejak tahun 88 kalau enggak 89 itu sudah ditugasi bidan desa, bertempat di sebelah kantor desa. Kantornya itu sudah jelek. Setelah itu berjalan, ada kendala, yaitu meninggal ibu bidannya. Setelah itu ada bidan dari Magetan yang ditugaskan di Tegalarum, entah kenapa alasannya senior kami itu menolak. Saya nggak bisa bercerita, bisanya hanya gitu. Setelah itu ditugasin lagi, yaitu sampai sekarang itu bidan yang ketiga, itu Ibu Koir. Sebenarnya warga desa Tegalarum itu sudah mendapatkan punya Polinkes sejak tahun, seingat saya itu tahun 88-an itu. Terus alhamdulillah di waktu saya periode pertama itu ada program dari Jalin Nusa menawarkan, itu salah satunya yang ditawarin di Tegalarum. Itu pun dari beberapa desa yang ditawarin. Alhamdulillah impian Tegalarum terlaksana. Dalam mimpi itu seperti kenyataan, ada warna cerah putih dan merah. Alhamdulillah turun di Tegalarum, yaitu warna bendera Indonesia dan bendera Jepang. Bantuan turun di Tegalarum. Dan kami selaku pemanfaat atau dari pemerintah desa Tegalarum siap memanfaatkan dan memelihara bangunan prasarana kesehatan yang dihibahi dari pemerintah Jepang. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Jepang yang telah sudi memberikan bantuan yang sangat bermanfaat di desa kami bagi masyarakat kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan disampaikan sambutan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya yang saat ini bergabung bersama kita secara virtual. Kepada yang kami hormati, Mr. Masaki Tade, disilakan. Yang kami hormati Bupati Magetan, Dr. Suprawoto, yang kami hormati Wakil Bupati Magetan,
Hajananik Endang Rusmini Arti yang kami hormati Sekretaris Daerah Insinyur Argunadi, yang kami hormati Ketua Lembaga Jalin Nusa Bapak Sud Bawazir, yang kami hormati perangkat daerah terkait dan para hadirin yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya upacara peresmian proyek peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui pembangunan Polindes dan pelatihan dasar kader desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras Jalin Nusa beserta seluruh pihak terkait, sehingga proyek ini dapat selesai dengan baik dan upacara peresmian dapat terselenggara hari ini. Pandemi COVID-19 telah membuat kami sulit untuk bisa hadir secara langsung di Kabupaten Magetan. Oleh sebab itu, perjumpaan dengan Bapak Ibu melalui ruang virtual ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Hadirin sekalian, pada hari yang berbahagia ini, kita melaksanakan peresmian proyek pembangunan Polindes di Desa Tegalarum. Seperti yang kita ketahui bersama, pembangunan Polindes beserta fasilitas pendukung ini dapat terlaksana dengan menggunakan dana hibah dari pemerintah Jepang melalui skema bantuan hibah akar rumput atau grassroots. Kami berharap dengan adanya Polindes beserta kader-kader terlatih, masyarakat desa dan sekitarnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Dengan demikian, semoga bantuan ini dapat menjadi sebuah kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magetan. Bapak Ibu yang berbahagia, bantuan ini merupakan itikat baik dari masyarakat Jepang kepada masyarakat Indonesia atas dasar hubungan persahabatan bilateral yang baik. Semoga buah dari itikat baik ini dapat diterima dengan senang hati, dirawat dan dipelihara sebaik-baiknya agar dapat memberikan kontribusi serta manfaat semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang panjang bagi warga desa Tegalarum. Akhir kata, kami berdoa agar Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan nantinya setelah situasi kondusif, kami berharap agar bisa berjumpa secara langsung di Desa Tegalarum, Kabupaten Magetan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Mr. Masaki Tani yang bergabung bersama kita secara virtual yang telah menyampaikan sambutannya pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud diresmikan bangunan Polindes pelayanan kesehatan ibu dan anak di Desa Tegalarum, maka pada kesempatan yang berbahagia ini akan ditandatangani prasasti. Kepada Mr. Masaki Tani disilakan menuju tempat penandatanganan. Selanjutnya kepada Bupati Magetan, disilakan menuju tempat penandatanganan didampingi oleh Wakil Bupati Magetan, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, dan juga Ketua Lembaga Jalin Nusa. Pada kesempatan berbahagia ini, penandatanganan prasasti yang bertambah dari Mr. Masaki Tani dari Surabaya. Selanjutnya, penandatanganan prasasti oleh Bupati Magetan.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk kembali ke tempat. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima bangunan Polindes dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Kabupaten Magetan. Untuk itu, kepada Bupati Magetan didampingi oleh Kepala Dinas Kabupaten Magetan, Kepala Desa Tegal Arum untuk menuju ke meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pertama yang menyerahkan dalam hal ini pemerintah Jepang, yakni Mr. Masaki Tandi yang saat ini bergabung bersama kita secara virtual. Selanjutnya, penandatanganan diterima oleh pihak kedua, yakni Kepala Desa Tegal Arum, Bapak Sukatno. Berikutnya saksi yang pertama, yaitu Ketua Lembaga Jalin Nusa, Bapak Suud Bawazir. Untuk saksi kedua, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Bapak Dr. Hari Widodo. Dan yang terakhir, saksi Bupati Magetan, Bapak Dr. Ades Haji Suprawoto SH, MSc. Selanjutnya kami persilahkan kembali ke tempat dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima alat kesehatan. Kami mengundang yang terhormat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Bapak Insinyur Hergunadi MT, untuk menuju ke tempat meja penandatanganan. Penandatanganan kedua, pertama yaitu menyerahkan dalam hari ini pemerintah Jepang, Mr. Masaki Tandi yang saat ini bergabung bersama kita secara virtual. Selanjutnya diterima oleh pihak kedua, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Dan selanjutnya adalah saksi dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Bapak Insinyur Hergunadi MT. Baik, terima kasih, Mr. Masaki Tandi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai wujud menjalin silaturahmi antara kerjasama yang luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini antara pemerintah Jepang dan dengan pemerintah Kabupaten Magetan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini akan diserahkan plakat lambang daerah dari pemerintah Kabupaten Magetan kepada perwakilan pemerintah Jepang. Untuk itu kami mengundang kepada yang terhormat Bupati Magetan dan juga perwakilan Konsulat Jenderal yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Jalin Nusa, Bapak Suud Bawazir, untuk berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Plakat lambang daerah diserahkan dari Bupati Magetan mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Magetan kepada pemerintah Jepang. Boleh minta tepuk tangannya luar biasa? Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH, MSc, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Mr. Masaki Tani, Konsul Jenderal Jepang di Surabaya. Selamat siang, Mr. Masaki Tani, Ibu Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten, Ketua LSM Jalin Nusa, Mas Suud Bawazir, Mas Kepala Desa, Mas Sukatno, Kepala Desa Tegalarum, Kepala UPD yang hadir, dan semua yang mengikuti acara ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan semata. Pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara peresmian dan serah terima sarana prasarana Polindes Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, bantuan hibah dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Kabupaten Magetan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Terlebih terima kasih atas kehadiran Mr. Masaki Tani walaupun secara virtual. Mr. Saya tahu betul kantor Mr. di Jalan Sumatera, karena saya pernah tinggal lama di Surabaya dan dekat sekali rumah saya dengan kantor Mr. Masaki Tani. Walaupun secara virtual, meskipun harus melalui daring sehubungan keadaan yang tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung di Magetan mengingat pandemi COVID yang masih belum reda. Dan kami tetap akan menunggu satu saat memungkinkan Mr. Masaki Tani bisa hadir di Magetan dalam acara yang lain. Hadirin yang saya hormati, hibah sarana dan prasarana bangunan Polindes ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo terhadap peningkatan kualitas kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak sebagai golongan masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti masih adanya ibu hamil risiko tinggi, penderita gizi kurang, kurangnya kunjungan posyandu, serta kurangnya pengetahuan kader tentang gizi dan kesehatan keluarga. Pemerintah Kabupaten Magetan sangat mengapresiasi usaha pemerintah desa dan masyarakat Desa Tegalarum untuk mewujudkan sarana prasarana kesehatan di wilayahnya melalui anggaran lembaga non-pemerintah. Dalam hal ini melalui hibah bantuan dari pemerintah Jepang, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Oleh sebab itu, upaya-upaya ini sebaiknya tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan kesehatan, mungkin nanti Mr. Masaki bisa membantu dalam bentuk lain, misalkan dari bidang pendidikan ataupun bidang-bidang pemberdayaan. Pembangunan bukanlah milik pemerintah saja. Tujuan pembangunan adalah mensejahterakan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran serta dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, masyarakat luas, maupun lembaga non-pemerintah. Melalui kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Magetan menyampaikan penghargaan dan menyambut positif atas peresmian sarana prasarana Polindes ini. Adanya sarana kesehatan dalam bentuk gedung Polindes yang representatif dan memadai, dan saya yakin ini yang paling bagus di Kabupaten Magetan, akan sangat menunjang kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terlebih khususnya kesehatan ibu dan anak. Untuk itu pula, tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Polindes ini, khususnya kepada pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya dan Lembaga Jalin Nusa yang telah memfasilitasi bantuan hibah ini. Hadirin undangan yang saya hormati, pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui dan pahami bersama, keberadaan fasilitas fisik adalah sarana penunjang yang penting dalam pelayanan kesehatan. Keberadaan Proindes ini merupakan salah satu sarana penunjang bagi masyarakat, khususnya di desa, dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, terjangkau. Konsep pelayanan Proindes adalah untuk mendekatkan pelayanan terutama bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan puskesmas atau rumah sakit. Dengan adanya Proindes, diharapkan permasalahan-permasalahan kesehatan di desa dapat teratasi dengan baik, khususnya bagi kesehatan ibu dan anak. Bantuan hibah pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya ini dapat mempercepat terwujudnya tercapainya keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Magetan, dan sesuai visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Magetan, bantuan hibah seperti ini. Bukan saja di bidang kesehatan, tapi juga pendidikan, baik fisik maupun untuk meningkatkan sumber daya manusia. Harapan kami masyarakat dan pemerintah Kabupaten Magetan, bantuan sepanjang ini jangan dijadikan yang terakhir, tapi ini jadi yang pertama yang akan mempererat rasa persaudaraan masyarakat maupun pemerintah Jepang dengan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Bangunan Proindes ini bukan saja juga sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat, tapi lebih dari itu, sebagai monumen persaudaraan kedua negara yang akan tetap dikenang. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tegalarum, agar dapat memanfaatkan keberadaan Proindes ini serta menjaga dan merawat dengan sebaik-baiknya sebagaimana amanah yang telah diberikan. Jadi sekali lagi Mas Katno dan Ibu Bidan, Mbak Bidan ya, Mbak Bidannya ada? Ya, matur nuwun ya. Jadi ini manfaatkan betul, kalau ini berjalan saya yakin menjadi model, ya menjadi model, dan ini menjadi jalan masuk, pintu masuk untuk bantuan-bantuan yang lain dari tempat-tempat yang lain. Demikian juga sebaliknya, kalau ini tidak berhasil, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, itu penjenengan akan menjadi idol, akan menjadi hal yang menyebabkan bantuan itu tidak datang. Nah, ada dua itu persoalan, dan saya yakin penjenengan akan memilih yang pertama. Gunakan sebaik-baiknya, sehingga nanti menjadi pintu masuk bagi bantuan-bantuan yang lain yang datang di Magetan. Kalau membantu ke Magetan aja, nanti soalnya pasti berhasil, gitu. Artinya gitu. Nah, oleh sebab itu ini harus penjenengan betul-betul pegang ya. Pintu masuk ini jenengan saya yakin yang akan megang itu, dan saya yakin jenengan menjadi adalah pahlawan Magetan untuk yang pertama memberi ruang, memberi jalan masuk bagi bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga yang lainnya. Dan juga titip salam kepada masyarakat Tegalarum, ya. Salam, kenapa kita tidak ke sana? Karena dalam kondisi COVID, apalagi Magetan sekarang zonanya sudah demikian mengkhawatirkan. Oleh sebab itulah ini yang menyebabkan kita harus laksanakan serah terima ini di kantor Pendopo Surya Udaha. Selanjutnya saya juga berharap program ini dapat berlanjut untuk lokasi lain membutuhkan, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi bidang pelayanan masyarakat lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, Mr. Mas Akitani. Thank you for your eye and attention. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk Bupati Magetan yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya seraya memohon semoga acara yang kita laksanakan pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Agustian. Untuk itu disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, perkenankan kami memandu doa pada siang hari ini secara Islami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan pada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Hari ini, Rabu 20 Januari 2021, kami menyelenggarakan acara peresmian dan serah terima bangunan pondok bersalin desa beserta peralatan medis dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Kabupaten Magetan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah anugerah fasilitas kesehatan ini menjadi bagian dari ikhtiar pembangunan yang penuh barokah-Mu, penuh manfaat dan keridhaan-Mu, menghadirkan kebaikan untuk umat dan masyarakat di Kabupaten Magetan. Rahmatilah semua orang yang terlibat dalam kebaikan ini, ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, kejujuran, serta perlindungan untuk menjalankan amanah sebagai insan yang terus bekerja dan berkarya demi memberikan sumbangsih pembangunan untuk Kabupaten Magetan karena-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, bimbinglah kami, jagalah kami dalam silaturahmi dan ukhuwah karena-Mu. Tanamkan ke dalam hati kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa kebersamaan di antara kami, di antara pemimpin kami, sehingga kami tetap bersatu memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Magetan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan para syuhada yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya yang telah mendahului kami. Terimalah doa dan tindak kami, ya Allah. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzu ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Agus Dian yang telah memandu doa kita pada siang hari ini. Semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama dapat menambah keberkahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara peresmian dan serah terima bangunan Pondok Bersalin Desa atau Polindes dan alat kesehatan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2021 yang telah kita ikuti bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Mr. Masaki Tani yang saat ini bergabung secara virtual, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada acara siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tak lupa kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin undangan untuk kita bersama membantu pemerintah dalam pencegahan COVID-19 mulai dari diri kita dengan menerapkan 5M, yaitu menjaga jarak dimanapun Anda berada, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menggunakan hand sanitizer, selalu menggunakan masker kemanapun Anda pergi, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas diri kita. Akhirnya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mohon berkenan untuk berfoto bersama kepada yang terhormat Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Ketua Jalin Nusa, Bapak Suud Bawazir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, dan juga pelaksana tugas Kepala Bapeta Litbang. Kami persilakan untuk berfoto bersama secara virtual juga.
bergabung bersama Mr. Marsakitani. Mohon izin untuk Mr. Marsakitani untuk bisa menempatkan posisi untuk bisa berfoto bersama agar kami bisa mengabadikan momen pada siang hari ini meskipun secara virtual. Dan tentunya kami menghimbau untuk rekan-rekan media untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak. Baik, kita akan mulai. Kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sudah cukup, teman-teman? Sekali lagi dengan zel-zel Magetan terdepan. Pada saat ini, untuk Magetan terdepan, mohon izin untuk Mr. Marsakitani bisa mengikuti dengan mengepalkan tangan sebelah kanan sebagai yel-yel Magetan terdepan. Kita hitung Magetan terdepan. Sekali lagi, Magetan terdepan. Terima kasih luar biasa, tepuk tangannya luar biasa untuk kita semua. Terima kasih untuk Mr. Marsakitani yang bergabung bersama kita sampai akhir acara.